Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Terima kasih kehadirannya malam hari ini. Kita berkumpul kembali untuk memuji dan menyembah Tuhan dan mendengarkan firman-Nya malam hari ini. Mari kita siapkan hati kita hening sejenak di hadapan Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Bapa, selamat malam Tuhan Yesus dan Allah Roh Kudus. Terima kasih Bapa karena Engkau sendiri yang telah mengumpulkan kami anak-anak-Mu pada malam hari ini. Engkau tahu kerinduan kami Tuhan, kami rindu untuk masuk lebih dalam lagi. Kami rindu lebih intim lagi dengan Engkau. Kami rindu untuk memberikan pujian dan penyembahan yang menyenangkan hati-Mu malam hari ini. Kuasai kami seluruhnya Tuhan, pimpinlah kami di dalam Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh melakukan yang terbaik, yang berkenan kepadamu. Mari kita nyatakan, Kau telah memilihku. Engkau telah memilih kami Tuhan, bahkan sebelum dunia ini dibentuk. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan. Allahku, Kau telah memanggilku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaan-Mu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku Tuhan, jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan keluargaku, bagi keselamatan bangsa, bagi keselamatan bangsaku. Benar Tuhan, Engkau telah memilih kami, bahkan sebelum dunia ini dibentuk. Engkau telah memanggil kami Tuhan sebagai alat kerajaan-Mu. Betapa kami berharga, betapa kami bersyukur Tuhan. Kami dipilih menjadi anak-anak kerajaan-Mu. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau tidak meninggalkan kami. Engkau Allah yang membentuk kami dari hari ke hari untuk kami semakin disempurnakan menjadi alat kasih-Mu. Mari kita nyatakan sekali lagi, Kau telah memilihku. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur
Tuhan. Jadikan kami bait suci-Mu yang kudus dan yang tidak bercela. Jadikan kami mesbah doa-Mu bagi keselamatan keluarga kami. Engkau telah memilih kami, Tuhan. Dan kami percaya ketika Engkau memulainya di dalam diri kami, tidak ada pekerjaan-Mu yang gagal. Kami bersyukur, Tuhan. Kami mau masuk lebih dalam lagi. Kami butuh pertolongan-Mu. Karena hanya tinggal bersama-Mu, Tuhan, kami mendapatkan ketenangan. Dan Engkaulah jawaban dalam setiap pergumulan hidup kami. Kita nyatakan pertolongan-Mu. Hatiku tenang, berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang, berada dekat-Mu, Kau yang melihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah mengikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah mengikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Benar, Tuhan, ketika kami tinggal di dekat-Mu, kami mengalami ketenangan. Ketika kami mencari Engkau, kami mendapatkan jawaban, Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau Allah yang selalu datang menolong kami. Pertolongan-Mu selalu ajaib bagi kami. Engkau satu-satunya Allah yang memikat hati kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Kita nyatakan sekali lagi, pertolongan begitu ajaib. Hatiku tenang, berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang, berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Isi mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih
Tuhan selalu ajaib bagi kami. Engkau Allah yang membuka jalan bagi kami ketika kelihatannya tidak ada jalan, Tuhan. Engkau Allah yang turun tangan. Asal kami hidup suci dan tidak turut dunia, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Mari kita nyatakan dengan penuh iman. Mau katakan, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asal ku hidup suci Tuhan. Tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asal ku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan sudah dengar. Ku tahu Tuhan sudah dengar doaku. Ku tahu Tuhan sudah dengar doaku. Karena ku sungguh yakin tak ada yang tak mungkin. Ku tahu Tuhan sudah dengar doaku. Sekali lagi, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Tuhan pasti buka jalan. Amin. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asal ku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan sudah dengar. Ku tahu Tuhan sudah dengar doaku. Ku tahu Tuhan sudah dengar doaku. Karena ku sungguh yakin tak ada yang tak mungkin. Ku tahu Tuhan sudah dengar doaku. Ku tahu Tuhan sudah dengar doaku. Amin. Amin. Kita imani Tuhan sudah mendengar doa kita. Karena tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Asal ku hidup suci dan tidak turut dunia, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Kita imani Dia Allah yang selalu mendengar doa kita. Dia Allah yang selalu membuka jalan bagi setiap kita anak-anaknya. Mari kita masuk lebih dalam lagi. Kita mau naikkan pujian dan penyembahan kita. Karena kita percaya Dia Allah yang bertahta di atas puji-pujian kita. Kita nyatakan lingkupiku. Lingkupiku dengan sayapmu. Naungiku dalam kuasa
jiwaku tenang, jiwaku tenang dalam Kristus. Lihat kuasanya dalam keheningan, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Benar Tuhan, di saat badai bergelora, di saat gelombang kehidupan menghantam kami akan terbang tinggi bagai Raja Wali, karena Engkau Bapa yang bersama kami adalah Raja atas semesta ini. Kami boleh tinggal tenang karena Engkau Allah yang menyertai kami. Kami tahu ketika kami terbang bersama-Mu Tuhan, masalah-masalah kehidupan kami ada di bawah kaki kami. Kami boleh terbang tinggi melihat kemuliaan-Mu, boleh dinyatakan di dalam setiap pergumulan kami, di dalam setiap sakit penyakit kami. Engkau Allah yang menyertai kami. Dan ketika Engkau menyertai kami tahu sesuatu pasti terjadi. Kemenangan pasti terjadi, pemulihan pasti terjadi. Kita nyatakan sekali lagi, di saat badai bergelora. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Di saat badai, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang Tuhan, ku tenang sebab kau Allahku. Oh ya Rabbasiana Engkau Raja semesta,
hati menyembah Dia, segala hatimu sembahlah Dia. Dia Allah yang kudus, Dia Allah yang berdiri di depan Allah, yang mengetuk pintu hatimu saat ini. Segala hatimu sembahlah Dia, Allah yang kudus, Dia Allah yang hadir, Dia Allah yang hadir. Kalau setiap kita anak-anak yang melakukan Allah yang hidup bagi kami, Allah yang maha kuasa bagi kami, selalu mau menjadi sahabat dan penolong bagi kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jadikan hati kami Tuhan semakin kudus, semakin berkenan di hadapan-Mu dengan firman-Mu. Kami mau siapkan hati kami Tuhan untuk firman-Mu. Karena kami percaya setiap perkataan yang keluar dari mulut-Mu adalah kehidupan. Kami percaya setiap firman yang keluar dari mulut-Mu penuh dengan kuasa untuk mengubah hidup kami. Karena bagi-Mu tidak ada yang mustahil. Mari kita nyatakan dengan penuh iman. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga, ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Tuhan tak ada yang mustahil.
bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya, ku diangkat dan dipulihkannya. Amin Tuhan, bagimu tidak ada yang mustahil, bagimu tidak ada yang tidak mungkin. Engkau menyediakan mujizat bagi kami semua anak-anak-Mu yang percaya kepadamu malam hari ini Tuhan. Kami percaya mujizat-Mu disediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan, siapkan hati kami. Kami mau memberikan diri kami sebebas-bebasnya untuk Engkau pakai. Urapi kami yang tidak ada artinya tanpa Engkau ini Tuhan. Urapi Paulus dan Vila, pelayanmu, hambamu ini. Pakailah sebebas-bebasnya seturut kehendak-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu sendiri yang berkarya Tuhan. Engkau nyatakan segala yang tersembunyi. Engkau nyatakan kehendak-Mu di dalam firman. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam, Bapak Ibu semuanya. Suara saya jelas nggak? Suara saya jelas? Oke. Saya mau mengajak kita untuk membuka dari 1 Raja-Raja. Ini masih ada kaitan dengan yang Jumat lalu. Satu Raja-Raja 18 ayat 20 sampai 40 karena ayatnya cukup panjang. Saya mau minta 2 orang membantu saya membaca. Bu Lucy boleh? Ayat 20 sampai 30. Dan kemudian satu lagi Ibu apa ya? Bu Veronica Oifong ya. Ya, Pak Paulus. Bu Lucy ayat 20 sampai 30, kemudian dilanjutkan Bu Veronica Oifong 31 sampai 40 ya. Ini ada 20 ayat. Kenapa sepanjang itu? Soalnya kalau tidak membaca 20 ayat ini kita tidak mendapat maknanya. Tolong ulangi, Pak. Ayat berapa? 1 Raja-Raja 18. 1 Raja-Raja 18. Ayat. Dimulai dulu Ibu Lucy ayat 20 sampai 30. Kemudian baru Ibu Veronica ayat 31 sampai 40. Oke, Pak. Bu Veronica ketemu? Ya, udah. Sementara Ibu Veronica mute dulu. Nanti gilirannya baru di unmute ya. Oke. Silakan Bu Lucy. Ya. Elia di Gunung Karmel.
1 Raja-Raja 18, 20-46. Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu ke Gunung Karmel. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, "Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah Dia, dan kalau Baal, ikutilah dia." Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Lalu Elia berkata kepada raja itu, "Hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Namun, baiklah diberikan kepada kami 2 ekor lembu jantan. Biarlah mereka memilih seekor lembu, memotong-motongnya, menaruhnya ke atas kayu api. Tetapi mereka tidak boleh menaruh api. Aku pun akan mengolah lembu yang seekor lagi, meletakkannya ke atas kayu api dan juga tidak akan menaruh api. Kemudian, biarlah kamu memanggil nama Allahmu, dan aku pun akan memanggil nama Tuhan." Maka Allah yang menjawab dengan api, "Dialah Allah." Seluruh rakyat menyaut, katanya, "Baiklah demikian." Kemudian Elia berkata kepada nabi-nabi Baal itu, "Pilihlah seekor lembu dan olahlah itu dahulu, karena kamu ini banyak. Sesudah itu panggillah nama Allahmu, tetapi kamu tidak boleh menaruh api." Mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka, mengolahnya, dan memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari. Katanya, "Ya Baal, jawablah kami." Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab. Sementara itu mereka berjingkat-jingkat di sekeliling mezbah yang dibuat mereka itu. Pada waktu tengah hari, Elia mulai mengejek mereka. Katanya, "Panggillah lebih keras, bukankah dia Allah? Mungkinkah ia merenung? Mungkin ada urusannya. Mungkin ia bepergian. Barangkali ia tidur dan belum terjaga." Maka mereka memanggil lebih keras serta menoreh-noreh dirinya dengan pedang dan tombak, seperti kebiasaan mereka, sehingga darah bercucuran dari tubuh mereka. Sesudah lewat tengah hari, mereka kerasukan sampai waktu mempersembahkan korban petang. Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab, tidak ada tanda perhatian. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, "Datanglah dekat kepadaku." Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya, lalu memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Veronica. Oke. Kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. Kepada Yakub ini telah datang firman Tuhan, "Engkau akan bernama Israel." Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan, dan membuat suatu parit sekeliling mezbah itu yang dapat memuat 2 sukat benih. Ia menyusun kayu api, memotong lembu itu, dan menaruh potongan-potongannya di atas kayu api itu. Sesudah itu ia berkata, "Penuhilah 4 buyung dengan air, dan tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu." Kemudian katanya, "Buatlah begitu untuk kedua kalinya." Dan mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian kemudian katanya, "Buatlah begitu untuk ketiga kalinya." Dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya. Sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu, bahkan parit itu pun penuh dengan air. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, "Ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak, dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan,
dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Lalu turunlah api Tuhan, menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu, dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan, dialah Allah. Tuhan, dialah Allah. Kata Elia kepada mereka, tangkaplah nabi-nabi Baal itu. Seorang pun dari mereka tidak boleh luput. Setelah ditangkap, Elia membawa mereka ke sungai Kison dan menyembelih mereka di sana. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita tundukkan kepala. Selamat malam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Pada malam hari ini, kami mohon kepadamu ya Bapa di dalam nama Yesus. Curahkanlah Roh Kudus-Mu ke dalam hati setiap jiwa yang mendengarkan firman-Mu pada malam hari ini. Singkapkanlah misteri kerajaan surga bagi kami. Biarlah segala penghalang sabda-Mu, apapun juga bentuknya itu, yang mencoba untuk menghalangi firman-Mu, saat ini kami mau perintahkan nyala di dalam nama Yesus. Biarlah hanya kuasa Roh Kudus-Mu saja yang menguasai kami, dimanapun juga kami berada. Sembunyikanlah hamba-Mu ini di belakang salib-Mu. Bersabdalah, maka kami siap mendengarkan. Amin. Oke, Bapak Ibu. Kisah malam hari ini berkaitan dengan kisah minggu lalu. Masih ingat minggu lalu ketika kita berbicara tentang Elia dan janda di Sarfat. Kemudian kisah ini berlanjut, sesudah itu satu perikop di atasnya itu bercerita tentang Elia bertemu dengan Ahab. Kita baca beberapa ayat di atasnya itu. Ayat 17 saya akan membacakan, segera sesudah Ahab melihat Elia. Jadi Raja Ahab ini sangat-sangat membenci Elia dan dia mengirim begitu banyak pasukannya untuk menangkap Elia. Dan sesudah dia bertemu dengan Elia, karena Elia yang mengakibatkan hukuman kekeringan atas bangsa Israel. Segera sesudah Ahab melihat Elia, dia berkata kepadanya, engkaukah itu yang mencelakakan Israel? Jawab Elia, bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau ini dan kaum keluargamu. Sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan dan engkau ini telah mengikuti para Baal. Apa itu Baal? Baal adalah dewa sembahan bangsa asing. Bangsa Israel hanya menyembah kepada Tuhan, tetapi Raja Ahab membawa seluruh bangsa menyembah kepada Baal. 19, sebab itu, kata Nabi Elia, suruhlah dia meminta kepada Raja Ahab untuk menyuruh mengumpulkan seluruh Israel, bangsa Israel ke Gunung Karmel. Juga nabi-nabi Baal yang 450 orang itu dan nabi-nabi Asyera yang 400 itu yang mendapat makan dari meja istana Izebel. Kisah ini orang sering mengatakan bahwa ini adalah pertarungan antara Nabi Elia melawan 450 Nabi Baal. Tapi malam hari ini saya mau katakan bukan hanya 450, melainkan 850. Yaitu 450 Nabi Baal dan 400 Nabi Asyera. Jadi begini, Elia menyuruh mengumpulkan seluruh rakyat Israel ke Gunung Karmel. Untuk apa? Untuk melihat pertarungan. Pertarungan itu adalah antara
nabi-nabi Baal yang 450 dan kemudian ditambah dengan 400 itu melawan satu orang nabi, yaitu Elia, nabi yang sesungguhnya. Ayat 20 bunyinya begini, Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu ke Gunung Karmel. Akhirnya dia menyetujui memanggil semua nabi ke Gunung Karmel. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan, Allah Israel itu adalah Allah, ikutilah dia. Dan kalau Baal itu adalah Allah, ikutilah dia. Tapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Mereka bingung, bimbang, tidak tahu mau mengikuti yang mana. Lalu Elia berkata kepada rakyat itu, hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Sekarang pertarungan ini dimulai. Dengan cara apa? Coba kita lihat. Namun baiklah diberikan kepada kami 2 ekor lembu jantan. Biarlah mereka, yaitu para nabi Baal, memilih seekor lembu, memotong-motongnya menaruhnya di atas kayu api, tapi mereka tidak boleh menaruh api. Aku pun akan mengolas lembu yang seekor lagi, meletakkannya di atas kayu api, dan juga tidak akan menaruh api. Kelihatannya sangat seru tarungan ini. 2 ekor lembu diperhadapkan. Satu kelompok Nabi Baal memilih 1 ekor lembu, kemudian Elia memilih yang satunya lagi, yang sisanya. Lalu mereka mengadakan persetujuan. Lembu itu dipotong-potong dan ditaruh di atas mezbah, yaitu kayu api. Tetapi mereka tidak boleh menggunakan api untuk membakar lembu itu. Lalu dengan cara apa? Dengan cara apa? Mereka akan mendatangkan api, karena mereka tidak boleh menaruh api, yaitu dengan cara memanggil api turun dari langit. Kemudian biarlah kamu memanggil nama Allahmu, dan aku pun akan memanggil nama Tuhan. Jadi kalian panggil nama Tuhan kamu supaya dia menurunkan api. Saya juga akan memanggil nama Tuhan saya, yaitu Tuhan Allah Israel, untuk menurunkan api dari surga. Maka Allah yang menjawab dengan api, dialah Allah. Artinya, kalau siapa yang bisa menurunkan api dari surga, dari langit, maka dia yang benar-benar Allah. Seluruh rakyat itu menyahut katanya, baiklah demikian. Kemudian Elia berkata kepada nabi-nabi itu, pilihlah seekor lembu dan olalah itu dahulu, karena kamu ini banyak. Sesudah itu panggillah nama Allahmu, tapi kamu tidak boleh menaruh api. Dia mengulangi sekali lagi. Mereka mengambil lembu dan kemudian mengolahnya. Kemudian mereka mulai memanggil nama Baal, yaitu Allah mereka, dari pagi. Jadi pertarungan ini dimulai dari pagi sampai tengah hari. Katanya, ya Baal, jawablah kami. Tapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab. Sementara itu mereka berjingkat-jingkat di sekeliling mezbah yang dibuat mereka itu. Mereka memanggil dari pagi sampai tengah hari, tetapi tidak ada jawaban. Kemudian pada waktu tengah hari, Elia mulai mengejek mereka. Katanya, panggil lebih keras lagi. Bukankah dia Allah? Mungkin ia merenung, mungkin ada urusannya, mungkin ia bepergian, barangkali ia tidur dan belum terjaga. Elia mengejek mereka. Maka mereka memanggil lebih keras lagi, kemudian menore-nore dirinya dengan pedang dan tombak, seperti tradisi mereka. Sehingga mereka bercucuran darah. Sesudah lewat tengah hari, tadi pagi sampai tengah hari mereka memanggil dan Allah mereka tidak tampil-tampil. Tidak ada suara, api tidak turun dari langit.
Sesudah lewat tengah hari mereka kerasukan. Apa kerasukan? Allah yang tidak ada, berhala yang tidak ada, ketika disembah, maka sesuatu yang tidak ada itu menjadi ada. Apanya yang ada? Bukan Allahnya yang ada, melainkan roh jahat yang tampil. Sehingga mereka itu memanggil sesuatu yang memang pada dasarnya tidak ada. Karena dipanggil-panggil akhirnya yang datang bukan Allah mereka, melainkan roh jahat sehingga mereka kerasukan. Mereka kerasukan sampai pada waktu mempersembahkan korban. Tapi lagi-lagi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab, dan tidak ada tanda-tanda perhatian. Sekarang kita masuk ke ayat ke-30. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, tadi para nabi Baal sudah melakukan segala sesuatu sampai pada lewat siang hari. Sekarang tampillah Nabi Elia. Dia berkata kepada rakyat itu, datanglah dekat kepadaku. Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya, lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan. Mezbah itu apa? Mezbah itu adalah sesuatu yang disusun dari batu-batu, untuk di atasnya itu ditaruh kayu api, untuk kemudian ditaruh persembahan. Seperti Nabi Nuh ketika keluar dari Bahtera, dia juga membangun mezbah dan kemudian mempersembahkan persembahan. Ketika Abraham mau mempersembahkan Ishak, anaknya satu-satunya, dia juga mendirikan mezbah dan kemudian dia juga menaruh persembahan di atasnya. Nah, mezbah adalah tempat untuk menaruh persembahan. Ia mendirikan batu-batu itu, kemudian ia menjadikan mezbah demi nama Tuhan. Ayat ke-33, ia menyusun kayu api, memotong lembu yang tadinya itu, kemudian menaruh potongan-potongan di atas kayu api itu. Ayat ke-34, sesudah itu ia berkata, penuhilah 4 buyung dengan air dan tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu. Bapak Ibu, saya membaca berulang-ulang, saya pikir saya salah baca. Apakah dikatakan bahwa Elia kemudian menuangkan minyak ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu? Saya baca berulang-ulang, ternyata bukan. Yang dia tuang itu apa? Air. Korban persembahan itu dituangi air, kayu bakar dituangi air, itu tidak bisa nyala. Jadi saya pikir saya salah baca. Saya baca berulang-ulang dan saya tetap menemukan bahwa tuangkanlah air itu ke atas korban dan atas kayu api itu. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk kedua kalinya. 2 kali. Kemudian katanya lagi, buatlah untuk ketiga kalinya. 3 kali. Jadi 3 kali mereka menuangkan air ke atas korban persembahan itu dan ke atas kayu api itu. Sehingga karena begitu banyak air yang dituangkan, air itu mengalir sekeliling mezbah itu. Dalam hati saya berpikir, bukankah dengan menuangkan air 3 kali, malah api lebih sulit lagi menyala? Jadi apa yang mau diperbuat oleh Nabi Elia? Kita lihat. Mereka berbuat untuk ketiga kalinya, sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu. Bahkan parit itu pun penuh dengan air. Jadi bukan cuma korban, bukan cuma kayu api, tapi batu-batu dan paritnya itu semuanya sekarang itu menjadi penuh dengan air. Pertanyaan saya, bagaimana api bisa menyala? Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, Elia tampil dan dia mulai berkata, ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel,
pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah. Ya Tuhan, Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Sebab seluruh bangsa Israel mengikuti Raja Ahab menyembah berhala. Sesudah Elia berdoa, ayat ke-38, lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran. Kayu api, batu, dan tanah itu, bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan dialah Allah. Tuhan dialah Allah. Peristiwa ini membuat seluruh bangsa Israel kembali mengakui bahwa Tuhan Allah Israel adalah satu-satunya Allah. Yang terakhir, kata Elia kepada mereka, tangkaplah nabi-nabi Baal itu. Seorang pun dari mereka tidak boleh luput. Setelah ditangkap, Elia membawa mereka ke sungai Kison dan menyembeli mereka di sana. Apa arti menyembeli? Menyembeli artinya lehernya dipotong. Elia boleh dikatakan membantai, membunuh semua nabi Baal itu. Bapak Ibu, saya mau mengajak kita masuk ke dalam permenungan saat ini. Ayat ke-30, dia begini. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah dekat kepadaku. Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Sebelum Elia memanggil Tuhan untuk mengirimkan api turun dari langit, apa yang Elia lakukan pertama? Bapak Ibu mungkin sudah bisa menangkap apa yang mau saya sampaikan. Yang pertama-tama Elia lakukan adalah ia memperbaiki mezbah Tuhan. Perhatikan baik-baik kata ini. Ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Sebelum Elia memanggil Tuhan hadir, ia memperbaiki mezbah Tuhan. Apa yang mau dikatakan? Mezbah Tuhan artinya apa? Mezbah Tuhan berbicara tentang relasi manusia dengan Tuhan. Mezbah Tuhan berbicara tentang manusia mempersembahkan korban di atas tempat itu kepada Tuhan. Ketika iblis mau menyerang kita, anak Tuhan, yang pertama iblis lakukan apa? Dia akan meruntuhkan mezbah Tuhan, Anda dan saya. Yang pertama-tama iblis musuh akan lakukan adalah dia meruntuhkan mezbah Tuhan di antara kita. Dia menyerang keluarga sehingga dalam satu keluarga tidak memiliki mezbah keluarga. Dia menyerang kehidupan Anda dan saya dengan merontokkan mezbah doa Anda dan saya. Jadi yang pertama-tama iblis lakukan adalah dia membuat Anda dan saya
perlahan-lahan meninggalkan kehidupan doa. Kehidupan rohani Anda satu persatu dirontokkan, diruntuhkan terlebih dahulu. Firman Tuhan dirontokkan. Firman Tuhan itu dirontokkan dengan apa? Banyak orang diserang dengan sesuatu yang sangat halus. Drama Korea. Drama Korea. Bukan hanya drama Korea. Media sosial. Yang seharusnya waktu yang kita pakai untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita pakai untuk masuk ke dalam sebuah melekatan. Nonton drama itu tidak hanya 15 menit dan setengah jam. Dulu saya sama Villa sangat-sangat suka nonton film serial Kerajaan Cina. Sekali nonton 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, sampai tengah malam. Ketika kita sudah masuk dalam keterikatan dan kemelekatan itu, tidak ada waktu lagi untuk firman Tuhan, untuk berdoa, untuk rosario, untuk puji-pujian. Sama sekali tidak ada. Iblis merontokkan satu demi satu. Dia menawarkan sesuatu yang lain kepada Anda. Jadi dia tidak langsung merontokkan Anda, tapi dia merontokkan senjata-senjata Anda. 5 senjata ini dia rontokkan perlahan-lahan. Ketika bangsa Israel jatuh dalam dosa, yang pertama pasti mereka meruntuhkan mezbah persembahan mereka kepada Allah Israel. Sesudah meruntuhkan mezbah persembahan itu pada Allah Israel, mereka menggantinya dengan mezbah persembahan kepada Nabi Baal. Sesuatu yang seharusnya kita persembahkan kepada Tuhan, yang dirontokkan oleh iblis, iblis pasti menyodorkan sesuatu yang lain. Sesuatu yang lain. Dia tidak mungkin hanya merontokkan dan tidak menyodorkan sesuatu yang lain. Dia pasti menggantikan dengan sesuatu yang lain. Mezbah doa berbicara, mezbah Tuhan berbicara relasi manusia dengan Tuhan. Saya ulangi lagi, banyak orang bertanya, doa apa yang manjur supaya doa saya dikabulkan? Maksud pertanyaan dia adalah, ada novena apa ya Pak Paulus yang manjur supaya saya doakan dan doa saya dikabulkan? Terus kemudian ada yang bertanya juga, jam berapa seharusnya saya berdoa supaya doa saya dikabulkan oleh Tuhan? Saya katakan tidak ada. Sekali lagi saya katakan tidak ada. Sebelum Anda dan saya memperbaiki mezbah Tuhan, Tuhan tidak hadir. Sebelum kita memperbaiki mezbah Tuhan dalam hati kita, Tuhan tidak hadir. Sebelum kita memperbaiki mezbah Tuhan dalam keluarga kita, Tuhan tidak hadir. Di dalam komunitas kita, Tuhan tidak hadir. Jadi langkah pertama yang mau saya sampaikan kepada Bapak Ibu, kita semua pada malam hari ini adalah supaya doa kita sampai kepada Tuhan. Seperti Nabi Elia, sebelum dia memulai doa, dia memperbaiki, dia membangun kembali mezbah Tuhan. Saya mau kutip sedikit dari kitab Kejadian. Saya akan bacakan Kejadian 12 ayat 7 dan 8 yang berbicara tentang Abraham, yaitu Abraham, waktu dia dipanggil Tuhan.
Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Apa artinya? Di mana-mana Abraham mendirikan mezbah bagi Tuhan. Ia mendirikan mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Artinya, ia mendirikan mezbah bagi Tuhan dan disitulah ia menyembah Tuhan. Tadi yang pertama saya katakan, mezbah Tuhan bicara tentang relasi manusia dengan Tuhan. Yang kedua, mezbah Tuhan berbicara tentang mempersembahkan korban kepada Tuhan. Daud, setiap hari Daud mempersembahkan doa dan puji-pujian kepada Tuhan. Saya akan mengutip dari Mazmur 141. Mazmur 141, saya akan bacakan. Ayat 1 dan 2. Mazmur Daud, "Ya Tuhan, aku berseru kepadamu, datanglah segera kepadaku. Berilah telinga kepada suaraku waktu aku berseru kepadamu. Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukuran, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang." Daud mempersembahkan doa, puji-pujian, dan penyembahan kepada Tuhan. Elia memperbaiki dan membangun kembali mezbah Tuhan. Kemudian api turun dari langit dan menyambar semua persembahan dia. Ya apa? Allah berkenan menerima persembahan dia. Elia mengalahkan 450 nabi Baal plus 400 nabi-nabi lain itu dengan mendirikan mezbah Tuhan. Elia tidak hanya mengalahkan nabi-nabi itu, tapi Elia membinasakannya. Saya ulang sekali lagi. Elia tidak hanya mengalahkan nabi-nabi itu, tapi Elia membinasakan mereka. Ia membawa mereka ke sungai Kison dan menyembelih mereka di sana. Artinya apa? Elia membinasakan mereka. Bapak Ibu, pada malam hari ini, kalau kita mau mengalahkan musuh kita mau mengalahkan si jahat yang menyerang keluarga kita, yang menyerang kerjaan kita, yang menyerang hubungan suami istri kita, menyerang apapun dalam kehidupan kita. Pertama-tama yang kita lakukan adalah dirikanlah mezbah Tuhan. Maka kita bukan hanya mengalahkan kuasa iblis, tetapi kita membinasakan mereka. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Baik, saya lanjutkan. Bagaimana membangun mezbah doa?
Membangun mezbah Tuhan artinya membangun keintiman dengan Tuhan, sehingga terjadi kontak antara roh kita dengan rohnya yang kudus. Ketika kita masuk hadiratnya, kita berdoa dan membaca firman-Nya. Berdoa adalah bertemu dengannya dan berbicara dengannya. Yang sering kita lakukan, kita belum bertemu dengan Allah di dalam roh. Kita sudah bicara. Kita sudah doa panjang lebar. Habis itu kita bilang Tuhan tidak mendengar doa kita. Ketika tidak terjadi sesuatu, kita rasakan doa kita tidak ada kuasanya. Seperti kita berbicara dengan seseorang, kita harus connect dulu. Baik itu lewat telepon maupun media lain, atau bertemu langsung. Kita harus bertemu dengan Allah di dalam roh. Baru kita bisa menyampaikan isi hati kita, menyampaikan doa-doa kita. Setelah itu roh, untuk menemuinya kita harus di dalam roh. Jadi nggak bisa kita doa cuma asal, rutinitas, keluar seadanya. Tidak bisa seperti itu. 5 senjata memurnikan hati kita untuk makin hidup di dalam roh. Di dalam Yohanes 4 ayat 24 dikatakan, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi mezbah doa erat kaitannya dengan penyembahan. Penyembahan adalah perjumpaan antara roh Allah dengan roh manusia. Sangat penting bagi kita membawa hati kita masuk ke dalam hadirat-Nya sebelum kita berdoa. Sehingga kita bisa bertemu dengan Allah di dalam roh. Seperti yang kita lakukan di dalam komsel kita selalu mulai dengan membawa hati kita masuk dengan lagu, kita masuk hadirat-Nya yang kudus. Jadi pujian dan penyembahan lewat lagu sangat penting untuk menyiapkan hati dan roh kita bertemu dengan Allah, Sang Roh Kudus itu. Lagu-lagu yang kita nyanyikan dengan iman itu jadi punya kuasa. Rohnya bekerja ketika kita menyembah Dia. Kita bukan sedang isi waktu sambil nunggu firman Tuhan ketika kita nyanyi-nyanyi dulu. Itu adalah bagian yang penting untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena dikatakan di dalam firman Tuhan bahwa Allah bertata di atas puji-pujian. Jadi jangan nunggu firman Tuhan baru masuk Zoom. Ketika kita bernyanyi untuk Tuhan, ketika kita memuji Dia, Tuhan disenangkan. Ketika kita memuji dan menyembah Dia di dalam lagu-lagu yang kita naikkan. Di Mazmur 22 ayat 4 dikatakan, padahal Engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Tuhan bertata di atas puji-pujian. Jadi, membangun mezbah doa bisa kita lakukan lewat lagu pujian dan penyembahan. Itu seperti kita mendaki gunungnya yang kudus. Kita naik, mendaki gunungnya yang kudus. Kita membawa hati kita masuk hadirat-Nya. Ibaratnya kita ada di bawah kaki gunung. Allah ada di atas gunung. Puji-pujian dan penyembahan itu adalah mendaki naik ke atas gunungnya yang kudus. Untuk bertemu dengan Dia di dalam roh. Ketika sudah masuk hadirat-Nya, kita baru bisa bertemu dengannya. Baru kita sampaikan syukur kita, doa kita, permohonan kita. Setelah itu kita baru masuk ke dalam kebenarannya, yaitu firman Tuhan. Itu langkah-langkah mezbah doa. Jadi saat kita berdoa, kita berbicara panjang lebar dan Tuhan mendengar. Saat kita membaca firman Tuhan, saat itulah Tuhan berbicara, kita yang mendengar. Mezbah doa harus dibangun setiap hari, artinya ada usaha terus-menerus. Bukan hanya saat kita berdoa, tapi firman Tuhan yang kita renungkan, yang kita baca, sungguh-sungguh dihidupi di dalam ketaatan. Seperti di dalam kisah Nuh, Abraham, hidup di dalam ketaatan dengan setiap firman Tuhan.
Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang kudus. Dan dia Allah Roh yang kudus. Jadi dalam membangun mezbah doa, kita juga harus hidup di dalam kekudusan dan hidup oleh roh, bukan lagi dikendalikan oleh daging. Membangun mezbah doa adalah cara kita mengungkapkan bahwa Tuhan menduduki prioritas utama dalam hidup kita. Kita lihat di dalam Alkitab, mereka yang berkenan hidupnya kepada Allah selalu membangun mezbah doa. Jadi dikatakan di Kejadian 12 ayat 7 tentang Abraham. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan. Di Abraham selalu mendirikan mezbah bagi Tuhan. Kalau kita baca seterusnya, kemanapun Abraham berpindah, dia akan membangun dulu mezbah Tuhan di sana. Abraham menempatkan Tuhan sebagai prioritas utama di dalam kehidupannya. Saya mau sampaikan beberapa poin tentang membangun mezbah Tuhan. Tadi sudah masuk dalam hadiratnya dengan pujian dan penyembahan. Yang kedua, kita bersyukur atas perbuatannya yang besar dalam hidup kita. Jadi ketika kita datang kepada Tuhan, jangan kita langsung bawa segala keluh kesah kita. Kita belajar untuk bersyukur. Tuhan sangat senang ketika kita ingat segala perbuatan yang besar dalam hidup kita. Catat dan ingat dan ceritakan kepada orang-orang, terutama anak cucu kita tentang dia. Apa yang telah dia perbuat di dalam hidup kita di masa yang lalu. Ketika kita datang kepada Tuhan, kita akan ingat bahwa dia Allah yang pernah menolong saya di masa lalu. Dia Allah yang pernah melakukan perbuatan yang ajaib di masa lalu. Dia masih Allah yang sama hari ini. Ketika kita mengalami pergumulan hari ini, kita tetap harus datang dengan bersyukur. Mungkin saat ini kita banyak masalah, tidak ada yang bisa kita syukuri. Tapi coba ingat-ingat di masa lalu, dia pernah menolong kita. Saya sangat bersyukur dan berterima kasih bagi teman-teman yang mau membagikan tentang perbuatan dan kuasanya, baik dalam tulisan maupun dalam rekaman untuk YouTube kita. Kesaksian-kesaksian tentang perbuatan Allah yang besar itu sangat menguatkan kita semua. Suatu hari ketika kita lemah dalam iman, kita baca ulang atau dengarkan ulang kesaksian kita sendiri, itu akan menguatkan diri kita sendiri. Tuhan disenangkan ketika kita tahu bersyukur. Artinya kita tahu berterima kasih atas pertolongan-pertolongannya. Iman kita juga akan dikuatkan saat kita ingat dia Allah yang pernah menolong kita. Dia Allah yang ajaib. Dia ingin kita bersyukur supaya kita percaya. Supaya percaya kita kepadanya tidak tergoyahkan. Tuhan pernah menegur saya ketika saya dalam masalah, saya sulit sekali untuk bersyukur. Saya datang kepada Tuhan dengan segala keluh kesah saya, dengan hati yang penuh beban. Tuhan bilang seperti ini, "Anakku, betapa banyak perbuatan-perbuatan besar yang telah kulakukan di dalam hidupmu. Masakan engkau masih tidak percaya kepadaku?" Saya diingatkan kembali, begitu banyak mujizat-mujizat yang dia lakukan di dalam hidup saya. Akhirnya saya tersungkur, saya bersyukur. Dia pernah menolong saya. Dia masih Allah yang sama. Hari ini juga dia pasti mau menolong saya. Iman saya dikuatkan. Karena saya percaya kuasanya, kasihnya masih sama. Dia masih Allah yang sama, yang menyertai saya. Dalam kisah tadi, Nabi Elia melakukan ini setiap kali dia membangun mezbah Tuhan. Kita baca ulang 1 Raja-Raja tadi 18 ayat 36.
Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, "Ya Tuhan Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Israel." Dalam doanya yang penuh iman, Elia mengingat pekerjaan Tuhan yang besar di masa lalu. Dia menyebut Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Artinya, Allahnya Abraham yang melakukan perbuatan besar dalam hidup Abraham dahulu. Allahnya Ishak yang pernah menolong hidup Ishak di masa lalu. Allahnya Israel yang kita tahu betapa banyak perbuatan-perbuatan besar Allah dinyatakan pada Israel. Itu. Jadi Elia mengingat pekerjaan-pekerjaan besar Tuhan. Dia bersyukur. Dia menyatakan Allah yang besar yang sudah menolong kami, nenek moyang kami di masa lalu. Jadi sangat penting ketika kita mendapatkan pertolongan Tuhan, mujizat dari Tuhan, pekerjaan besar Tuhan, kita harus catat dan ingat. Bahkan kita harus ceritakan ke semua orang untuk menyatakan bahwa Dia Allah yang bekerja dalam hidup kita. Terutama anak cucu kita, sehingga iman mereka dibangun. Sehingga mereka tahu Allah nenek moyang mereka itu adalah Allah yang hidup. Kedua, percaya bahwa Dia masih Allah yang sama, yang mau melakukan mujizat dan perbuatan besar di dalam hidupmu hari ini. Dikatakan tadi, ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel. Pada hari ini, biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel. Setelah kita mengingat-ingat pertolongannya di masa lalu, iman kita dibangkitkan bahwa Dia masih Allah yang sama. Kita baru sampaikan permohonan kita untuk Dia menyatakan dirinya pada hari ini. Biarlah semua orang boleh melihat Allah yang aku sembah ini hidup. Biarlah semua orang yang mengejekku, di mana Allahmu, bisa melihat kemuliaannya terjadi dalam hidupku. Seperti itu. Jadi iman itu kita harus mengingat kembali apa yang sudah Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Ketiga, mohon Tuhan bertindak. Tadi kita baca, jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka bertobat kembali. Doa yang penuh iman, mohon Tuhan turun tangan segera menolong. Jawablah aku ya Tuhan. Adalah doa yang sepenuhnya berserah pada kuasa-Nya, yang bisa membalikkan setiap hati. Engkaulah Allah yang membuat hati mereka bertobat. Jadi ada pengakuan, ada penyerahan bahwa Dia Allah yang melakukan perkara yang ajaib yang kita mohonkan. Juga untuk kemuliaan Tuhan supaya namanya dipuji dan diingat selamanya. Supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah. Coba kita lihat doa Elia tadi. Doa Elia mendatangkan mujizat. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran. Kayu api, batu dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Di ayat ke-38. Jadi buah dari mezbah doa itu membawa kepada pertobatan dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, di ayat ke-39 dikatakan, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan, Dialah Tuhan, Dialah Allah. Demikian juga yang akan terjadi di dalam keluarga kita. Ketika ada mezbah doa dibangun kembali, ada hubungan dengan Allah yang diperbaiki, disitulah Allah kembali mengunjungi kita. Allah hadir kembali di dalam keluarga kita dan menyatakan mujizat-Nya dalam setiap pergumulan hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.
Mari kita masuk ke dalam doa.